Bayangkan sebuah zaman ketika dunia masih mencari bentuknya, ketika ilmu pengetahuan belum memiliki metode baku, ketika penyakit dianggap hukuman ilahi dan filsafat dianggap berbahaya. Di tengah zaman yang rapuh itu, lahir seorang manusia yang pemikirannya melampaui abadnya, seorang jenius yang menolak kebodohan, menantang dogma, dan membuktikan bahwa akal adalah anugerah tertinggi Tuhan. Namanya Ibnu Sina. Di dunia barat ia dikenal sebagai Avicenna, dan dalam sejarah peradaban manusia, ia adalah salah satu pilar terpenting ilmu pengetahuan. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, dekat kota Bukhara, wilayah yang pada masa itu menjadi pusat intelektual dunia Islam. Sejak kecil, kecerdasannya bukan hanya menonjol, tetapi juga mengganggu kemapanan. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Namun yang membedakan Ibnu Sina bukan sekadar hafalan, melainkan kemampuan memahami makna terdalam dari ilmu. Ia belajar logika Aristoteles, matematika, astronomi, dan filsafat, bukan untuk mengagungkannya, tetapi untuk menguji dan melampauinya. Ibnu Sina pernah berkata bahwa ia membaca satu buku filsafat hingga 40 kali, bukan karena ia tidak paham, tetapi karena ia menolak memahami setengah-setengah. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu yang dikenal pada masanya. Namun justru pada titik itulah ia merasa ilmu sejati baru dimulai. Ia memilih kedokteran, bukan karena prestis, tetapi karena kepedulian terhadap penderitaan manusia. Baginya, sakit bukanlah kutukan, tubuh manusia bukanlah misteri mistis. Tubuh adalah sistem rasional yang dapat dipelajari, dianalisis, dan disembuhkan. Inilah revolusi berpikir yang ia bawa. Karya agungnya Al-Qanun fi al-Tibb, The Canon of Medicine, bukan sekadar buku medis. Ia adalah sistem ilmu kedokteran paling lengkap yang pernah ditulis selama berabad-abad. Di dalamnya Ibnu Sina membahas anatomi tubuh manusia, diagnosis penyakit, farmakologi, etika profesi medis, hingga pentingnya observasi klinis yang mengejutkan dunia. Buku ini menjadi rujukan utama universitas-universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Oxford, Paris, Bologna. Semua belajar dari Ibnu Sina. Sejarah mencatat ironi besar. Ketika dunia Islam mulai melupakan warisan ilmiahnya, Eropa justru membangunnya menjadi fondasi Renaissance. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang berpikir jauh melampaui zamannya. Ia menjelaskan penyakit menular secara ilmiah. Ia membedakan antara gejala dan penyebab. Ini adalah embrio metode ilmiah modern, berabad-abad sebelum Francis Bacon atau Descartes. Namun Ibnu Sina tidak pernah memisahkan ilmu dari etika. Baginya, dokter tanpa moral adalah bahaya bagi umat manusia. Tapi membatasi Ibnu Sina hanya sebagai dokter adalah ketidakadilan sejarah. Ia adalah filosof besar. Dalam karyanya Kitab Al-Shifa, ia membahas eksistensi, akal, jiwa, dan hubungan manusia dengan realitas tertinggi. Salah satu gagasannya yang paling terkenal adalah eksperimen pemikiran manusia terbang. Bayangkan seseorang melayang di udara, tanpa sentuhan, tanpa indera. Menurut Ibnu Sina, manusia itu tetap sadar akan keberadaannya. Kesimpulannya tegas, kesadaran diri tidak bergantung sepenuhnya pada tubuh. Gagasan ini menggetarkan filsafat barat dan menjadi cikal bakal diskusi modern tentang kesadaran. Bahkan hingga hari ini, pemikiran Ibnu Sina memengaruhi tokoh besar seperti Thomas Aquinas yang mengadaptasi filsafatnya ke dalam teologi Kristen. Ini membuktikan satu hal penting. Ilmu sejati melampaui agama, budaya, dan batas geografis. Namun hidup Ibnu Sina bukanlah kisah romantis intelektual semata. Ia hidup di masa penuh intrik politik. Ia sering berpindah kota. Ia bekerja sebagai tabib kerajaan di siang hari dan menulis di malam hari. Sering dalam kondisi kelelahan ekstrem. Ia pernah dipenjara, pernah diasingkan, pernah hidup dalam pelarian. Tetapi bahkan di penjara, ia tetap menulis. Karena bagi Ibnu Sina, berhenti berpikir adalah bentuk kematian yang sesungguhnya. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi, di usia 57 tahun. Usia yang singkat untuk seorang jenius sebesar itu, namun warisannya tidak pernah mati. Hari ini, namanya diabadikan dalam Rumah Sakit, Universitas, Jurnal Medis, dan Sejarah Peradaban Dunia.
Ia adalah bukti bahwa peradaban besar lahir dari keberanian berpikir. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa iman dan rasio tidak harus bertentangan. Ilmu adalah bentuk ibadah dan akal adalah amanah. Tuhan di zaman modern yang penuh kebisingan informasi, kisah Ibnu Sina adalah pengingat sunyi bahwa kejayaan tidak lahir dari slogan, tetapi dari ketekunan, kejujuran intelektual, dan cinta pada kebenaran. Jika video ini membuatmu berpikir, merenung, atau terinspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Karena mengenang Ibnu Sina bukan sekadar mempelajari masa lalu, tetapi menyalakan kembali api intelektual masa depan. Terima kasih sudah menonton.